Shalom jemaat terkasih, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Andreas Agleopatasik di dalam doa pagi online. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam dunia marketing, kita mengenal personal branding dan tagline. Personal branding dari apa yang pernah saya baca dan apa yang saya pernah dengar dari beberapa pemaparan orang adalah bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada dunia. Jadi, apa yang kita lakukan bisa jadi berdampak pada branding kita. Sedangkan tagline adalah slogan atau kalimat pamungkas yang melekat kepada kita atau produk kita yang juga dapat membantu membangun branding kita. Contoh, jika Bapak Ibu mendengar atau membaca tagline semakin terdepan, produk apa yang Bapak Ibu ingat? Ya betul, Yamaha. Kalau tagline jelas lebih enak, itu produk apa Bapak Ibu? Tuh, kapal api. Kalau apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, itu tagline namanya saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, orang Kristen punya personal branding dan tagline-nya tidak ya? Firman Tuhan hari ini diambil dari nasihat Tuhan Yesus mengenai garam dan terang dunia. Banyak orang menyalahartikan perintah ini. Banyak orang yang mengatakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Padahal menurut saya ini kurang tepat. Karena sebagai orang Kristen, kita adalah garam dan terang dunia itu sendiri. Di ayat 13 dan 14 di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi kita bukan diminta untuk menjadi garam dan terang lagi, melainkan kita adalah garam dan terang itu sendiri. Lalu apa yang ingin ditekankan Yesus untuk kita lakukan jika kita adalah garam dan terang dunia? Yang ditekankan adalah dampaknya. Kita sebagai garam harus memberi rasa, sedangkan terang harus menerangi. Karena ketika kita tidak memberi rasa dan kita tidak memberi cahaya atau menerangi, hampalah hidup kita. Maka dari itu, keberadaan kita di tengah dunia ini haruslah memberikan rasa yang baik serta cahaya yang menerangi. Bisa jadi saudara, inilah branding kita. Kita dikenal karena kita menyebarkan kasih dalam kehidupan ini. Kita dikenal karena menuruti kehendak Allah. Dan kita dikenal karena mencontoh Kristus dalam keseharian kita. Sedangkan tagline hidup kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi, ketika ada orang yang mengasihi, orang lain akan mengenal kita sebagai murid Kristus. Dan juga ketika ada orang jujur dan saling melayani, orang lain juga akan mengenal kita sebagai murid Kristus. Nah, tapi yang berbahaya adalah kita juga bisa menjatuhkan branding kita sebagai orang Kristen dengan berlaku tidak sesuai Kristus. Contoh, kita korupsi. Contoh, kita gosip yang tidak baik. Contoh, tidak menjaga mulut. Contoh, menebarkan kebencian dan lainnya. Dengan begitu juga, branding sebagai pengikut Kristus akan dikenal buruk. Jadi saudaraku, kita punya tanggung jawab untuk menjadi agen-agen kasih, sehingga perbuatan kasih yang kita lakukan
dapat memuliakan Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita. Amin.